Yo, para Wibu Nolep, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Rangkum Novel. Di segmen Rangkum Novel kali ini gue mau ngelanjutin rangkuman WN Tsukiga Michibiku Isekai Dochu, mulai dari chapter 101 sampai dengan chapter 104. Dan sebelum memulai video ini, buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah, daripada gue banyak bacot nih, cukup mending lu siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke rangkumannya. Chapter 101 dibuka dengan Makoto yang cukup panik karena keberadaan Lime yang gak diketahui. Ditambah transmisi pikiran Makoto dan Lime juga terputus. Aqua sama Eris pulang dengan selamat, tapi beda sama Lime yang sampai sekarang gak kelihatan batang hidungnya. Makoto nanya ke Shiki soal pergerakan Rona, tapi Shiki bilang Rona sama sekali nggak ngelakuin pergerakan, dia cuma ada di kamarnya doang. Makoto dan Shiki juga udah menyelidiki tempat terakhir Lime kelihatan, dan mereka menemukan jejak pertarungan di sana. Makoto ngeduga pasti Lime abis gelut, tapi nggak tahu gelut sama siapa. Kalau dilihat dari kemampuan Lime, harusnya Lime tuh nggak gampang buat ketangkep, kecuali lawannya lebih kuat dari Lime. Shiki ngasih tahu kalau kemungkinan ada iblis yang juga memasuki kota Rosgard. Makoto setuju sama dugaannya Shiki, karena nggak banyak orang yang bisa ngalahin Lem, mantan petualang nomor 1 di kota Shige. Shiki menyelidiki lagi sisa pertempuran dan Makoto terkejut sama yang dikasih tahu Shiki. Shiki bilang dia menemukan jejak sihir dari Eva. Setelah itu, Shiki ngomong lagi kalau dia belum bisa menyimpulkan masalah ini karena kurangnya informasi, dan dia memberi saran untuk pergi ke tempat yang diselidiki Lime, yaitu bagian akademi yang terbengkalai. Makoto setuju sama saran Shiki, tapi Makoto menyuruh Aqua dan Eris balik ke toko aja. Dia nggak mau kalau ada korban lagi dari pihaknya. Setelah itu Shin berganti ke tempat Lime yang ketangkep, tapi dia nggak sendiri, dia ketangkep bersama dengan Eva. Lime menyapa Eva yang baru sadar dari pingsannya, dan Eva terkejut Lime bisa tahu siapa dia. Lime bilang sebagai karyawan dari Kuzunoha, dia bisa mengetahui segala informasi dari Eva. Eva tadinya berniat buat nyelamatin Lime, tapi ya dia malah berakhir ditahan sama kayak Lime. Lime memeriksa sekitar dan menemukan semua peralatannya tuh udah disita, termasuk katananya yang paling berharga. Dan yang gak disita itu cuma gelang yang dia pakai. Lime mikir kemungkinan orang yang nangkep dia tuh nggak tahu gelang apa yang dia pakai, makanya nggak disita. Eva langsung shock dan hampir teriak kalau nggak dibekep sama si Lime. Soalnya Eva ngelihat gelang yang dipakai sama Lime itu berubah jadi pedang. Ya buat warga Asora sih atau karyawan Kuzunoha itu bukan hal yang mengejutkan lagi ya. Kayak gelang tiba-tiba jadi pedang, cincin yang tiba-tiba jadi pisau atau hal apapun itu bukan hal yang mengejutkan lagi. Tapi beda sama Eva yang baru pertama kali ngelihat hal itu. Eva yang ngelihat cara Lime menggunakan pedang ragu kalau Lime itu adalah karyawan Kuzunoha. Eva lebih yakin kalau Lime itu adalah intelijen dari Kuzunoha. Tapi Lime bilang dia hanyalah karyawan dan ini kemampuan standar dari karyawan Kuzunoha. Setelah itu Lime nanya apa Eva pengen kabur juga, tapi Eva bilang mustahil dia kabur. Dia cuma pustakawan di akademi, dan orang yang menangkap mereka adalah kelompok yang bekerja sama dengan beberapa pihak di akademi. Lime bilang tenang aja, orang itu nggak ada di sini. Yang dimaksud Lime adalah orang yang mengalahkan mereka. Setelah itu Eva menawarkan kalau Lime bersedia menyapu bersih kelompok yang menangkap mereka, Eva akan memberikan bayaran yang sangat besar. Tapi Lime bilang dia akan mengantar Eva ke tempat Makoto dan Eva bisa membicarakan hal itu sama Makoto. Setelah itu dengan mata yang penuh dendam, Lime pergi buat ngambil katananya lagi. Dan ini bakal jadi pertarungan duo versus squad. Shin balik lagi ke Makoto dan Shiki yang lagi nyari keberadaan Lime. Shiki mengatakan kalau dia merasakan jejak sihir dari seekor naga yang langsung bikin shock Makoto. Makoto nggak siap kalau sekarang dia harus ngelawan Sofia sama Lancer lagi. Tapi beda sama Shiki. Makoto kagetnya bukan main pas ngeliat Shiki sama kayak Tomoe dan Mio, yang dimana dia ngeluarin aura membunuh yang sangat-sangat kuat abis denger nama Sofia dan Lancer. Shiki bilang dia nggak peduli mau siapa kek, mau itu Sofia atau Lancer, bakal dia bunuh karena berani-beraninya bikin repot tuannya. Makoto yang ngeliat Shiki ngeluarin aura yang mengerikan nyoba buat nenangin Shiki.
tapi yang gak digubris sama Shiki yang terus ngeluarin hawa mengerikan sambil bilang, akhirnya aku bisa balas dendam. Shiki ngomong gitu secara berulang-ulang yang bikin Makoto jadi ngeri sendiri. Setelah itu tiba-tiba Makoto dapat transmisi pikiran dari Lime yang minta maaf karena transmisi pikirannya keputus. Lime mengatakan kalau sekarang dia lagi sama Eva dan lagi ada di bagian akademi yang udah terbengkalai. Makoto ngerasa lega karena Lime selamat, ditambah ternyata Eva tuh bukan bagian dari musuh mereka. Makoto nanya, apa di sana ada seekor naga? Lime bilang nggak ada naga, dia cuma nemuin kroco-kroco yang udah dibantai secara solo. Dia juga bilang udah ngancurin fungsional fasilitas di bagian akademi yang terbengkalai. Makoto lega karena nggak ada naga, tapi beda sama Shiki yang malah kelihatan kesel. Shiki bilang berani-beraninya Lime bikin dia semangat buat gelut, terus tiba-tiba nikmatin pesta bantai-membantai sendirian. Shiki bilang kayak gitu dengan aura membunuh yang meningkat, bahkan Makoto bisa ngeliat aura hitam di sekitarnya Shiki. Dan setelah itu Makoto nyoba buat nenangin Shiki sebelum Shiki ketemu sama Lime dan nanti malah Shiki nyiksa si Lime. Setelah itu scene berganti ke Rona yang lagi di kamarnya. Dia lagi nyantai ya, bukan lagi nyari kenikmatan, pikiran lu pada traveling aja sih. Rona nggak ngeduga kalau Kuzunoha bakal tahu informasi tentang dirinya, makanya dia nyuruh beberapa bawahannya buat menyelidiki Kuzunoha Company. Rona juga menyuruh mereka buat berhati-hati karena mau gimana pun Makoto dan Shiki adalah guru di Akademi Rosguard. Rona sempat mikir apa yang dilawan Sofia dan Lancer itu si Makoto. Tapi pikiran itu langsung dia tepis karena ya nggak mungkin aja kalau yang dilawan Sofia sama Lancer itu Makoto, menurut si Rona. Tapi ya kenyataannya berbalik dengan apa yang ada di pikiran Rona, sebenarnya yang dilawan si Sofia dan Lancer itu adalah Makoto. Chapter 102 dibuka dengan Makoto yang lagi baca laporan yang diberikan sama Lime. Dalam laporan yang diberikan Lime tertulis kalau dia ngelawan seseorang yang memiliki tinggi sekitar 170 cm dengan badan kurus. Tapi Lime gak tahu orang yang dilawan itu cowok apa cewek. Lime juga gagal melarikan diri dan transmisi pikirannya disegel make equipment berbentuk cincin. Di tengah pertarungan, Lime ngedengar teriakan dari Eva. Setelah itu, dia dan Eva pingsan. Lime dan Eva terbangun di ruang tahanan yang ada di bagian akademi yang terbengkalai. Lime juga menulis kalau katananya disita dan sampai sekarang belum ketemu. Laporan Lime dilanjutkan dengan kejadian di dalam tahanan. Lime yang sudah mengetahui situasi di dalam tahanan langsung kabur dan ngebantai para kroco serta ngancurin fasilitas di bagian akademi yang terbengkalai. Setelah ngebaca laporan yang ditulis sama Lime, Makoto mikir, siapa orang yang dilawan Lime? Makoto juga bertanya-tanya, apa tujuan mereka menangkap Lime dan Eva? Setelah itu, Shiki memanggil Makoto dan bilang kalau Eva pengen ngomong sama Makoto. Makoto yang paham langsung ke kamar Eva, dan Makoto juga menyuruh Shiki untuk ke tempatnya Rona buat menyelidiki hal ini sambil ngebawa Lime. Karena Makoto dan Shiki yakin Rona tuh nggak ada hubungannya sama hal ini. Setelah Shiki pergi, Makoto dan Eva mulai berdiskusi. Eva bilang kalau dia tuh udah ngebuat perjanjian sama Lime. Kalau Lime ngebawa dia lari dan memusnahkan orang-orang di sana, Eva bakal ngasih informasi penting. Makoto nanya, informasi apa itu? Eva bilang informasi tentang dua orang yang ada di poster yang dibawa sama Makoto. Dua poster yang dimaksud Eva adalah poster orang tua Makoto yang udah ditanya sama Makoto sama berbagai orang di akademi tentang informasi dari kedua orang tua Makoto. Eva bilang poster si cowok yang merupakan ayah Makoto adalah mantan bangsawan dari kerajaan Kaleneon. Sedangkan si cewek, ibunya Makoto, adalah mantan pendeta di kerajaan Kaleneon. Makoto yang ngedenger itu shock karena dia nggak nyangka kedua orang tua Makoto itu mantan orang penting di suatu kerajaan. Dia pikir kedua orang tuanya itu adalah seorang petualang. Eva juga bilang kerajaan Kaleneon udah hancur karena invasi iblis 10 tahun yang lalu. Dan ada sejumlah buku yang berisi informasi tentang Kaleneon kalau Makoto ingin mencarinya. Dan Makoto bilang seperti yang diharapkan dari seorang pustakawan yang tahu banyak tentang buku. Setelah itu Eva mengatakan kalau dia dan adenya juga mantan bangsawan dari kerajaan yang sama kayak orang tua Makoto. Karena kedua orang tua mereka yang kabur pas invasi iblis di kerajaan Kaleneon. Makoto nggak kaget sama yang dibilang Eva. Karena ya di Limia juga banyak para bangsawan brengsek yang cuma ngomong bakal melindungi kerajaan. Nyatanya mah kagak, pas invasi iblis tiba-tiba kabur aja. Banyak yang kayak gitu, Makoto jadinya ya nggak kaget lah.
Eva mengatakan kalau dia udah sering nanya sama orang tuanya kenapa mereka kabur, tapi nggak pernah direspon sama orang tuanya. Dan karena orang tuanya yang kabur dari perang, dia dan adiknya tuh kena imbas, yang dimana mereka tuh jadi sering dibully karena hal itu. Jadi Eva memutuskan untuk mendapatkan kembali wilayah Kaleneon, walaupun itu cuma 1/10 dari bagian Kaleneon. Makoto yang dengar tekad Eva terkesan, karena ya jarang ada bangsawan yang memiliki pemikiran yang bagus kayak Eva. Setelah itu Makoto pengen bilang terima kasih, tapi Eva langsung motong dengan bilang kalau dia punya banyak informasi buat Makoto. Makoto yang ngedengar itu mikir kalau hal ini bakal nguntungin dia karena dia bakal dapat banyak informasi. Chapter 103 dibuka dengan Makoto yang lagi sendirian di kamarnya sambil mikirin segala informasi yang dia dapat hari ini. Mulai info dari Rona, laporan Lime, dan info dari Eva. Dan Makoto juga pusing gitu, karena ini bukan keahliannya untuk mikirin segala informasi secara bersamaan dan nyari kesimpulan dari informasi itu. Dan daripada mikirin sesuatu yang gak bisa dia simpulkan, Makoto lebih memilih menunggu Shiki, orang yang lebih pintar dalam situasi seperti ini. Makoto memikirkan apa yang dikatakan Eva, kalau Eva telah ngebuang kepercayaannya sama si Dewi Brengsek karena si Dewi itu udah ninggalin kerajaan Kaleneon. Ya buat masalah ini sih ada sebabnya, tapi bakal gue kasih tahu aja di lain video. Eva juga sempat bilang kalau organisasi yang menahan dia dan Lime itu berisi human, demi-human, dan juga iblis. Mereka adalah organisasi yang memiliki dendam kepada Dewi Brengsek dan memiliki struktur organisasi yang rapih. Itu yang dikatakan sama Eva. Eva bilang pergerakan dari organisasi itu bergerak dari balik bayangan, yang menurut Makoto itu lebih merepotkan daripada pergerakan kerajaan. Dan Eva juga cukup gila menurut Makoto karena meminjam kekuatan dari organisasi itu, walaupun Eva bakal berbelok dan meminjam kekuatan Kuzunoha. Setelah itu Makoto mikirin tentang tujuan Rona yang datang ke Akademi Rosegard, yaitu untuk ngancurin eksperimen yang dilakuin sama human ke bangsa iblis dan demi-human. Tugas itu diutus langsung sama Raja Iblis. Makoto mikir apa human yang dimaksud Rona itu berasal dari organisasi yang dibilang Eva. Dan Makoto yang lagi mikir kayak gitu tiba-tiba dikejutin sama Lime yang masuk ke kamarnya tanpa permisi dengan bilang kalau cowok yang dia lawan lagi ada di depan toko. Makoto yang terkejut langsung nyuruh Lime buat mundur dan manggil Shiki. Tapi Lime menolak karena dia juga pengen berpartisipasi buat ngelawan tuh bocah. Mereka yang lagi debat dikejutin sama suara cewek yang sangat Makoto kenal. Siapa lagi kalau bukan suara dari Tomoe dan Mio yang tiba-tiba datang di depan Makoto. Mereka datang dengan wajah lega karena ngelihat Makoto masih sehat walafiat. Makoto nanya apa tujuan mereka datang ke sini dan Tomoe jawab kalau orang yang berdiri di depan toko adalah orang yang berbahaya. Mio yang ngelihat Lime langsung nyuruh si Lime pergi dengan cara yang agak kasar, tapi ditolak sama Lime. Tomoe yang dengar penolakan Lime bilang kalau Lime itu masih lemah, dia cuma bakal jadi beban doang buat sekarang. Makoto melanjutkan dengan bilang, Lime pergi aja, udah ada Tomoe dan Mio di sini. Lime dengan wajah lesu langsung pergi, yang dimana itu ngebuat Makoto nggak tega. Tapi ya mau gimana pun Makoto tahu kalau Lime sekarang itu masih terlalu lemah buat ikut partisipasi dalam pertarungan kali ini. Setelah Lime pergi, Makoto, Tomoe, dan Mio langsung pergi ke depan toko dan mereka ngelihat seorang cowok dengan rambut perak. Setelah itu si cowok memperkenalkan diri kalau dia adalah master dari guild petualang dan kedatangan dia buat minta maaf karena telah menyerang Lime yang merupakan bagian dari Kuzunoha Company. Tomoe dan Mio yang ngelihat si cowok ngenalin dirinya ngerasa ragu. Hal itu ditunjukin dari ekspresi mereka. Chapter 104 dibuka dengan Makoto bersama kedua servannya lagi ngobrol sama si Guildmaster. Guildmaster meminta maaf karena telah menyerang Lime, itu hal yang gak terduga. Dan juga bukan dialah yang menangkap Lime, tapi orang lain. Guildmaster juga bilang kalau dia udah ngebuat sihir perlindungan di sekitar Lime. Jadi sekalipun Lime ketangkap, dia pasti bakal selamat. Setelah ngedengar penjelasan Guildmaster, Makoto mulai paham sama situasi yang dialami Lime dan alasan kenapa Lime masih hidup walaupun dia udah ketangkep. Setelah ngejelasin itu, Guildmaster ngomong ke Mio kalau dia tuh pengen teh dan buah-buahan khas Kuzunoha, tapi nggak digubris sama Mio sampai akhirnya Makoto yang minta baru Mio nurut untuk mengambilkan teh dan buah-buahan. Guildmaster bilang ke Mio buat bawain teh yang banyak, yang mana itu ngebuat Mio emosi dan dipenuhi hawa haus darah yang bisa dirasain sama Makoto.
Ya nggak cuma Mio doang sih, Tomoe juga sama, dan hal itu bisa dirasain dengan sangat jelas sama Makoto. Tapi Makoto nggak nyangka kalau orang yang ada di depannya itu cowok. Padahal perilaku yang Makoto lihat dia itu kayak cewek. Dan waktu Makoto mengatakan sesuatu pakai sihir tulisnya, Makoto shock karena Guildmaster bisa tahu kalau Makoto bisa ngomong. Guildmaster bilang kalau dia bukan manusia, jadi Makoto nggak perlu lagi pakai sihir tulis buat ngobrol sama dia. Dan Guildmaster bilang sesuatu yang ngebuat Makoto sangat shock, karena yang dibilang Guildmaster adalah segala informasi tentang dirinya. Mulai dari nama asli Makoto, asal Makoto yang dari bumi, dan berbagai informasi Makoto yang cuma diketahui sama Tomoe dan Mio. Dan Makoto tambah shock pas Tomoe bilang kalau orang yang ada di depan mereka adalah naga superior peringkat 1, yaitu Root. Dan setelah itu mulailah debat panjang antara Root dan Tomoe. Dan dari perdebatan mereka, Makoto jadi tahu beberapa informasi. Informasi pertama, Tomoe dulu adalah naga yang kerjaannya cuma tidur doang dan pergi untuk mengasingkan diri. Alasan Tomoe mengasingkan diri karena dia kabur dari Root. Dan karena Tomoe dulu nggak sekuat sekarang, jadi dia lebih memilih mengasingkan diri daripada dia harus gelut sama Root. Informasi kedua, Root dulunya adalah naga yang taat aturan, tapi dibandingkan sekarang itu sangat-sangat terbalik. Dan terakhir, informasi yang sangat mengejutkan Makoto, kalau Root itu bisa berganti kelamin sesuka hatinya. Setelah itu Root menggoda Makoto buat ngelakuin mantap-mantap, ya terserah dah Makoto mau Root jadi cewek apa jadi cowok. Dan Root juga berjanji akan ngajarin segala hal tentang hubungan dewasa sama Makoto. Root bilang kayak gitu sambil nahan sange yang kelihatan jelas banget sama Makoto dari ekspresinya. Ngelihat kelakuan Root itu ngebuat Tomoe makin emosi. Begitu juga sama Mio yang baru datang sambil ngeluarin hawa membunuh yang sangat-sangat kuat. Setelah itu Tomoe dan Makoto ikut berdiri bersama Mio. Mereka bertiga udah siap pengen mukulin Root. Root yang panik langsung mengangkat tangannya buat nyerah, tapi nggak digubris sama ketiganya. Sampai Root bilang soal informasi guild, baru Makoto berhenti dan nyuruh untuk kedua servannya juga berhenti, yang langsung dapat protes dari keduanya. Makoto langsung nunjukin ekspresi yang bikin ketiga orang di situ tuh ketakutan. Makoto langsung nyuruh Mio buat bawain teh yang langsung diturutin sama Mio tanpa protes sedikit pun. Dan Makoto bilang ke Root kalau Root bercanda lagi, dia nggak akan segan-segan buat melenyapkan Root. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy untuk pembahasan kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu lupa ada, lu bisa tulislah di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kok buat tekan tombol like. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye.